pada hari Minggu Persekutuan Teruna, hari Minggu tanggal 10 Mei 2020. Nah, apa kabarnya nih adik-adik? Semoga sehat ya, dan juga keluarga. Kakak harap kalian semua sehat-sehat semua meskipun di rumah aja. Nah, kakak mau ajak adik-adik untuk mempersiapkan Alkitabnya dan juga diupayakan berada di tempat yang kondusif, supaya kita mengikuti ibadah ini dengan penuh damai sejahtera dan juga sukacita. Kita akan mengawali ibadah pada pagi hari ini dengan saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, kita akan bernyanyi dari Kidung Muda Mudi 34 dengan judul Bernyanyilah Biduan Muda Mudi. Adik, sebelum ibadah kita mulai, kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga yang mulia, kami ucap syukur untuk pagi yang indah ini. Tuhan boleh perkenankan kami untuk kembali beribadah, memuji dan mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami di sini datang untuk mendengarkan akan sabda Tuhan, berkerinduan untuk mendengar akan firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kami dan menuntun kami dalam ibadah minggu yang indah ini. Terima kasih Tuhan, persiapkanlah hati dan pikiran kami agar kami boleh layak di hadapan Engkau. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Hai adik-adik, pembacaan Mazmur kita hari ini terambil dari Mazmur pasal 23, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Mari kita buka Alkitabnya. Mazmur 23, ayat pertama sampai dengan yang ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Mazmur kita hari ini. Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku
Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tibalah kita akan baca firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita bersatu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang tertata dalam kerajaan surga yang mulia, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mari Kau hadir bersama dengan kami, agar firman yang akan kami baca dan renungkan di pagi ini boleh tertanam dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Sucikan hati kami agar kami layak di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Ya adik-adik, kita persiapkan Alkitab kita yang terambil dari 1 Korintus 4. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri, seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu, sampai pada saat ini. Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik yang dikasih dalam Tuhan. Firman Tuhan hari ini menceritakan bagaimana jemaat di Korintus mengalami perselisihan satu dengan yang lain. Tapi sebelum kita masuk dalam renungan kita, kakak mau tanya, apakah kalian pernah mengalami sesuatu hal yang menyakitkan atau tersinggung dengan kata-kata, misalnya teman dekat kalian yang pernah menegur kalian karena kalian melakukan kesalahan? Karena ditegur, kalian menjadi sakit hati, kalian menjadi kecewa. Kalian pasti bertanya-tanya, kenapa sih dia kalau negur saya seperti itu? Mungkin juga kalian tersinggung karena cara teman kalian ini menegurnya di depan orang banyak, atau menegurnya dengan cara yang kasar, yang membuat kalian menjadi tidak suka ataupun menjadi kecewa. Cara menegur itu banyak. Bisa kalau orang tidak suka, mungkin dia akan kesel karena ditegur. Tapi kalau kita ditegur atau misalnya kita dikritik dengan cara yang membangun, mungkin kita akan merasa happy saja. Karena itu akan menjadi kebaikan buat kita juga. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita hari ini menceritakan bagaimana Paulus dicemooh oleh orang-orang di Korintus. Bagaimana Paulus menghadapi situasi di Korintus yang
jemaatnya berselisih satu dengan yang lainnya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jemaat Korintus memiliki kebanggaan. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang terhormat, yang sangat berpengaruh. Bagi mereka, Paulus dianggap sebagai orang yang tidak berharga, terbuang, dan tertuduh. Sebagai jemaat di Korintus, berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang bijaksana, berkuasa, dan selalu dihormati. Tetapi mereka menilai Paulus dengan sebaliknya. Paulus hanyalah seorang yang lemah, tidak terhormat, dan bodoh. Mereka mempermalukan Paulus dan menolak Paulus. Pada ayat ke-6, Rasul Paulus bersikap tidak marah, tetapi dia bersikap justru sebaliknya. Paulus memberi pengarahan kepada jemaat di Korintus bahwa seharusnya mereka bersikap baik dan memandang dia maupun rasul lainnya. Mereka tidak boleh dipandang lebih tinggi selain sebagai penanam dan penyiram di ladang Tuhan. Di sini Paulus tidak ingin bisa makan dengan Apolos, yang pada saat Paulus tidak ada, Apolos ini melanjutkan pemberitaan Injil. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan adalah sumber yang terbaik untuk menilai seseorang. Kesombongan cenderung melahirkan pertengkaran dan juga mempengaruhi kita untuk berbuat tidak baik. Kalau kita lihat jemaat di Korintus ini, mereka jadi sombong, ya, karena mereka merasa dihormati, merasa orang ada, jadi mereka sombong. Pada ayat ke-7, jemaat ini diberi pemahaman oleh Paulus. Tapi Paulus memberi pemahamannya tidak dengan kata-kata yang kasar. Tetapi Paulus memberi pemahamannya dengan penuh kasih dan dengan penuh kesabaran. Jemaat diberi pemahaman agar menyadari bahwa semua yang ada pada mereka semata-mata merupakan anugerah dari Allah. Jadi, kenapa mereka harus bermegah diri? Karena semuanya itu kan berasal dari Allah. Pada ayat ke-8 kita lihat bahwa Paulus juga memberi pembelajaran yang bermakna untuk jemaat di Korintus. Bahwa perbandingan yang mencolok antara kehidupan jemaat dengan kehidupan rasul-rasul yang sangat sederhana itu sangat berbeda. Jemaat di Korintus cenderung mengandalkan kekayaan dan kuasa. Padahal sesungguhnya kekuasaan itu bukan milik mereka, karena mereka hanya sebagai manusia. Semua yang kita miliki, yang dimiliki oleh jemaat di Korintus adalah milik Allah. Justru Tuhanlah yang harus menjadi raja, karena dialah yang telah menang dan bangkit bagi kita. Pada ayat 9-12 ini, Rasul Paulus juga menceritakan bahwa sikap seorang pelayan dalam kehidupannya sebagai rasul Tuhan adalah harus menerima penderitaan, siap menerima hinaan dan celaan serta fitnah, dan harus hidup apa adanya. Dan kehidupan ini berbanding terbalik dengan jemaat di
Korintus. Pada ayat ke-13, Paulus menyatakan bahwa sikap setiap hambanya yaitu harus menunjukkan sikap yang baik. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, nats kita hari ini mengajarkan bagaimana kita tentang kebanggaan dalam kehidupan berohani. Tidak sedikit perpecahan di beberapa gereja terjadi karena sikap yang selalu membanggakan diri sendiri. Ada kecenderungan dari satu jemaat misalnya, mungkin ya jangan sampai adik-adik seperti ini ya. Ada juga jemaat yang misalnya, aku mau ke gereja karena pelayan firmannya si A. Tapi pas kita lihat si B, jadi males. Mungkin ada yang seperti itu. Wah, nanti besok minggu pelayan firmannya ini. Wah, pasti dia khotbahnya bagus, berapi-api. Aku harus datang. Tapi ternyata pas kita datang, yang khotbah bikin kita ngantuk. Mungkin adik-adik pernah merasakan seperti itu? Jawabannya ada pada diri kalian. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, sikap orang yang selalu mengidolakan dan menganggap bahwa pelayanannya itu lebih baik dan lebih spiritual maupun lebih rohani daripada pelayanan orang lain. Orang ini menganggap dirinya itu adalah mampu untuk melakukan semuanya. Orang lain tidak bisa seperti saya. Saya bisa seperti ini. Oh, dia tidak bisa. Saya bisa khotbah berapi-api. Dia belum tentu. Itu sudah menyombongkan diri sendiri. Kadang orang suka bercerita begini. Wah, kemarin aku datang, aku besuk si A. Dia sakit. Terus aku datang, aku bilang ya aku sembuhkan. Jadi karena aku, dia sembuh. Apakah karena aku? Bukan. Tapi karena Tuhan yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Kita sebagai pelayan Tuhan hanya bisa mendoakan dengan sungguh-sungguh dan kita percaya bahwa Tuhan saja yang bisa menyembuhkan segala macam penyakit, segala macam masalah, segala pergumulan hidup. Hanya Tuhan yang bisa melakukan dan Tuhan yang punya kuasa untuk melakukan itu semua. Adik-adik yang dikasihi dalam Tuhan, manusia tidak layak untuk menghakimi orang lain. Karena penghakiman itu adalah hak Tuhan. Jadi kita tidak bisa bilang kepada orang bahwa kamu salah, kamu jangan seperti ini, kamu nggak boleh seperti ini. Nah, itu kita sudah seperti menghakimi. Mungkin kita bisa menegur orang, yaitu seperti Paulus, menegur dengan kasih, menegur dengan kata-kata yang membuat orang itu tidak tersinggung, yaitu dengan penuh kesabaran. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, gereja di Korintus ini dikenal sebagai gereja yang memiliki program kerja yang sangat baik, termasuk dalam hal pengajaran dan pengkhotbahnya. Itulah yang menyebabkan mereka mengalami kemajuan yang sangat pesat. Karena merasa sudah berhasil, mereka mulai terlena dan menjadi sombong secara rohani. Merasa lebih baik dari orang percaya lainnya. Membanggakan diri dan menganggap orang lain itu lebih rendah. Hal inilah yang mendorong Rasul Paulus segera bertindak dan menegur jemaat di Korintus. Ketika mulai merasa bahwa diri kita lebih baik dan lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain atau gereja kita lebih besar dan maju dibandingkan gereja lain, saat itulah kita menjadi sombong. Dalam kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi. Tanpa kita sadari, kita tetap merasa baik-baik saja
Padahal kita sudah sombong dengan memamerkan segala apa yang kita miliki. Adik-adik, marilah kita menyadari bahwa anugerah kasih karunia Allah yang telah diberikannya bagi kita pada hari ini sesungguhnya adalah semuanya dari Tuhan. Kita harus mensyukuri semua pemberian Tuhan dengan sebentuk kerendahan hati, bukan lewat sikap sombong atau tinggi hati. Amin. Ajaib benar anugerah membarui hidupku. Ku hilang duka bercela, olehnya ku sembuh. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Mari kita siapkan hati dan fokus kita hanya kepada Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Baik, kami di sini bersatu untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Bapa, berkatilah para pemimpin pemerintahan mulai dari Presiden kami Bapak Joko Widodo sampai kepada kepala RT di daerah kami masing-masing. Berikanlah mereka hikmat kebijaksanaan dalam memimpin dan membuat keputusan. Dan berikanlah cinta kasih kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami bisa saling peduli dan menghormati satu dengan yang lain, sehingga persatuan boleh terjadi di Indonesia. Bapa, terima kasih kalau kami dan seluruh anak-anak-Mu dimanapun kami berada, kami masih boleh beribadah secara online. Tuhan yang sempurnakan setiap firman yang boleh kami baca dan kami dengar pada hari ini. Kiranya firman-Mu hidup di dalam perkataan kami, perbuatan, pola pikir kami, dan ketulusan hati kami. Bapa, kami juga mau berdoa untuk seluruh gereja di muka bumi ini, terutama gereja GPIB Pelita Jakarta. Berkatilah seluruh pelayan-Mu, mereka yang Engkau boleh pilih untuk menjalankan gereja ini, mulai dari KMJ kami Ibu Ellen Polii, PHMJ, Presbiter, Diaken, pengurus dan pelayan di setiap pelkat dan komisi. Berikanlah hikmat dan kerendahan hati kepada kami, sehingga semua program yang disusun boleh berjalan dengan baik. Biarlah hanya nama Tuhan Yesus yang dimuliakan, dan gereja kami boleh menghasilkan buah yang baik. Kami serahkan seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang Tuhan berkati dengan kelimpahan boleh menjadi perpanjangan tangan-Mu untuk mereka yang berkekurangan. Kuatkan anak-anak-Mu yang mengalami PHK Tuhan, dan penurunan pendapatan karena pandemi COVID-19 ini. Bersama Kristus selalu ada harapan akan masa depan, dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan kami lebih besar dari permasalahan apapun yang kami hadapi. Terakhir Bapa, kami mau berdoa untuk setiap orang yang lemah tubuh karena virus corona atau penyakit apapun yang menyerang tubuh mereka. Boleh Tuhan pulihkan, berikan kekuatan fisik maupun mental dalam proses penyembuhan. Berkati juga setiap dokter dan perawat, berikan mereka daya tahan tubuh yang baik dan kekuatan Tuhan. Dan bagi mereka yang membutuhkan pertolongan, baik karena masalah finansial atau apapun itu Tuhan, Tuhan boleh pakai kami untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan Yesus Kristus. Kami tutup doa ini dengan doa yang Engkau ajarkan.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Persembahan yang adik-adik sudah persiapkan dapat kalian berikan di dalam amplop. Amplop tersebut nanti akan kalian berikan ke orang tua, supaya nanti orang tua dapat memberikannya langsung kepada pihak gereja. Nah, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih atas pernyataan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Saat ini, kami memberikan persembahan yang terbaik dari yang kami punya. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu kepada kami semua, agar kiranya dapat terus merasakan kasih-Mu. Kiranya persembahan yang kami berikan ini juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah Engkau juga dapat memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap orang yang mengolah persembahan ini, agar dapat berguna bagi kebesaran nama-Mu di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Warta Teruna. Yang pertama, ibadah masih tetap dilaksanakan secara online melalui channel YouTube-nya GPB Pelita Jakarta. Adik-adik jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Lalu, yang kedua, kegiatan PLKPT masih ditiadakan, yaitu tim musik dan juga futsal. Yang ketiga, kakak mau ucapin selamat ulang tahun untuk adik-adik dan juga Kak Niko yang kemarin ulang tahun. Nah, semoga adik-adik dan juga Kak Niko yang berulang tahun dapat menjadi berkat dimanapun kalian berada. Semangat terus dalam kesehariannya, panjang umur dan juga sukacita selalu. Yang terakhir, kakak mau ingetin adik-adik di rumah supaya tetap untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, lalu jangan kemana-mana dulu kalau tidak ada keperluan yang mendesak dan juga penting. Itu saja Warta PT kita hari ini. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata
kepada semua. Sungguhlah aku terang dunia. Oh, alangkah baik mengikut jejak Tuhan Yesus. Pada jalan terang, alangkah baik berjalan dengan juru selamat pada jalan terang. Baiklah adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tibalah saatnya kita akan akhiri ibadah pada minggu yang indah ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa dan kita menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan boleh menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami akan kembali kepada aktivitas kami masing-masing Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan, kasih setia Tuhan menyertai kami semua yang ada di sini dan dimanapun kami berada saat ini sampai selama-lamanya.